Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatib lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddih lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa irhamul malaikatul muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zaina bil hilmi wa aqrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah alaina fatahan qariban. Allahumma inna nas'aluka ilma laduni wa mashrafa safi ya wahhab ya ghani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita masih dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah masuk di dalam bulan Rajab, yaitu bulan yang sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rajab syahrullah, Sa'ban syahri, wa Ramadan syahri ummati. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rajab adalah bulan Allah, Sa'ban bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku, yaitu umat Nabi kita Muhammad. Di antara bulan Rajab, sekarang alhamdulillah kita sudah masuk di dalam bulan Rajab, maka bulannya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengatakan Ar-Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab ini bulan untuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Terutama dalam hadis menjelaskan, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan Rabbi firli walhamdi wa tub alayya, Rabbi firli walhamdi wa tub alayya sebanyak 70 kali, maka baitu minan nar, Allah akan menjauhkan dari api neraka. Nah, jadi di dalam bulan ini juga amalan yang paling dianjurkan oleh ba'dul ulama yaitu untuk memperbanyak istighfar. Ketika seseorang melaksanakan istighfar, insya Allah dia akan senang hidupnya, tidak akan merasa risah di dalam hatinya. Karena terutama di dalam bulan Rajab, bulannya Allah, sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lazimul istighfar ja'alallahu ham makhraja wa dik makhrajan wa rizqu min haitsu la yahtasib. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang lazimul istighfar, orang yang selalu beristighfar kepada Allah, minta ampun, astaghfirullahaladzim, 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 dihusuk dikit, jangan astagfirullah. Dah ini, kalau bisa walaupun dia sedikit, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, masuk ke dalam hati. Nah, dikatakan oleh Rasulullah SAW, man lazimul istighfar, barang siapa yang rajin untuk beristighfar kepada Allah atas dosa yang dia lakukan, sengaja atau tidak sengaja, zahir atau batin, yang kita zahir dengan atau batin, dengan lazimul istighfar,
Insya Allah dengan rajinnya istighfar kita akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, wal ham makhraja, orang yang punya sumpah, ya, giliran kita punya sumpah, banyak masalah, banyak pikiran, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak istighfar, insya Allah Allah akan hilangkan dari kesumpahan yang ada di dalam pikiran kita. Kemudian barang siapa yang risau dalam hatinya, ngapalah risau, bingung dalam hatinya itu, merasa dik, maka dengan banyaknya istighfar, insya Allah Allah akan hilangkan. Banyak-banyak baca istighfar. Dan begitu juga kata Rasulullah SAW, terutama untuk sekarang, zaman sekarang ini mungkin ada yang ngeluh, Ustaz, ana rezeki ana sempit, susah, ekonomi merasa susah. Maka kata Rasulullah SAW, wa rizqu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dengan apa? Dengan banyaknya membaca istighfar. Nah, pernah ana ingatkan dulu, pernah ana ceritakan, dan untuk motivasi bagi kita untuk semangat lagi untuk membaca istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diceritakan tentang Sayyidina Hasan Basri radhiyallahu anhu. Ada seorang yang minta amalan, satu amalan kepada Sayyidina Hasan. Ya Sayyidina Hasan, katanya aku minta amalan. Kata Sayyidina Hasan, amalan apa? Amalan yang mana banyak dosa. Dosanya banyak. Ya udah, kata Sayyidina Hasan, banyak-banyak beristighfar. Kemudian datang lagi, ada orang mengeluh lagi, minta apa? Minta amalan juga. Tidak pernah turun hujan. Oleh Sayyidina Hasan, unjuknya istighfar lagi. Ada orang yang tidak, rezekinya sempit, maka oleh Sayyidina Hasan, unjuknya amalan istighfar lagi. Ada orang yang sudah menikah belum dapat anak, diberikan istighfar lagi. Subhanallah, istighfar. Maka sahabatnya Sayyidina Hasan Basri radhiyallahu anhu ngomong, ya Sayyidina Hasan, tidak kata amalan yang lain apa selain istighfar. Kau berikan yang pertama istighfar, yang kedua istighfar, yang ketiga istighfar. Kata Sayyidina Hasan dengan senyumnya langsung mengucapkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilus sama alaikum midrara wa yumditu bi amwalin wa banin wa yaj'alkum jannati wa yaj'alkum anhara. Apa dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Faqul tastaghfiru, barang siapa yang minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa yang dia lakukan, banyak sebanyak apapun, kalau dia pengen minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan dosanya. Kemudian apa dikatakan olehnya? Bukan diampunkan dah dosanya, tapi Allah berikan wa yusama'u midrar, maka Allah akan turunkan hujan dari langit. Hujan ini bisa bermakna rahmat yang Allah turunkan. Kemudian tidak sampai di situ, Allah berikan apa? Wa yumdid bi amwalin, dan Allah memperbanyak harta. Allah memperbanyak daripada rezeki kita. Kemudian dan Allah memberikan keturunan, al-banin, yaitu keturunan kita. Dan ada orang yang pengen anak laki-laki, maka banyak-banyak beristighfar. Insya Allah Allah akan berikan dengan banyaknya beristighfar kepada Allah. Kemudian apa? Kemudian bukan sampai di situ, sampai Allah jadikan wa yaj'alkum jannati wa yaj'alkum anhara, dan Allah berikan dia surga tempatnya, dan di situ mengalir sungai-sungai yang penuh dengan kenikmatan yang Allah berikan. Apa syaratnya? Istighfar. Cuman istighfar deh, banyak-banyak, terutama di dalam bulan Rajab, syahrullah, bulannya Allah, bulannya istighfar. Jadi amalan selain amalan yang kita biasa, maka perbanyaklah istighfar. Astaghfirullah. Terserah kita mau istighfar yang pendek, astaghfirullahaladzim, atau kita istighfar yang sedang, mungkin astaghfirullahaladzim min qawli wa fi'li wa nadari wa sam'i wa niyati. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau istighfarnya para nabi.
Istighfar di para nabi, astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Istighfar sedikit. InsyaAllah dengan istighfar yang kita panjatkan setiap malam, setiap hari, maka kita akan mendapatkan suatu kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan Rasulullah SAW, setiap majlis Rasulullah tidak pernah tinggal istighfar itu 70 kali. Wafi riwayat ada yang mengatakan katanya 100 kali. Itu satu majlis. Kalau Rasul SAW ada berapa majlis, berarti berapa kali Rasulullah yang beristighfar. Nah ini subhanallah. Itu Rasulullah sudah mendapatkan jaminan dari Allah. Dosanya mata qaddam yaghfiru, maka Allah memberikan dosa mata qaddam dan mata akhir. Tapi selalu masih untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belum ada jaminan, belum ada pengampunan, maka lebih sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, walhasil di dalam bulan yang penuh barakah ini, maka perbanyailah kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Banyak-banyak, kalau bisa paling sedikit 1000. Ya, kalau paling banyak lebih bagus lagi untuk kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebenarnya pembahasan tentang masalah istighfar ini panjang, banyak sekali, tapi cuma motivasi bagi kita di dalam bulan Rajab, yaitu bulannya Allah, bulan istighfar, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Maka kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita sebagaimana kita membaca di dalam kitab, yaitu khusus ya ummatan Muhammadiyah, yaitu kitab yang menjelaskan keutamaan yang Allah berikan untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah, yaitu masalah al-fadlul ghina syakir wal faqr sabir, yaitu Allah berikan keutamaan bagi orang yang kaya yang selalu bersyukur, dan juga orang yang fakir yang selalu sabar dengan kefakirannya. Tapi subhanallah, jangan kita anggap remeh dengan orang yang miskin. Sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan doanya, Rasulullah berdoa, Allahumma ahinni miskinan wa amitni miskinan wanzurni zumratan wa surni fi zumratil masakin. Jadi subhanallah, doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jadikanlah aku, katanya, sebagai orang yang selalu duduk dengan orang miskin, matikan dalam keadaan miskin, dan kumpulkan bersama orang masakin. Nah, ini subhanallah doanya Nabi kita Muhammad. Kalau kita belum tentu yang bisa pengen doa. Kalau kita baca doa, ya Allah jadikan aku kaya, ya Allah, ya tak mungkinlah kita nak doa, ya Allah aku jadi orang miskin. Tak mungkin, ya lah. Kita pasti berdoa kepada Allah, pengen kaya, pengen ini, pengen itu, pengen ini, ya tak, pengen segala-galanya punya. Tapi subhanallah, kalau kita perhatikan Nabi kita Muhammad SAW, dianya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini miskinan wa amitni miskinan wa yansurni fi zumratil masakin. Nah, ini subhanallah beda dengan pintaan kita, ya, pintaan kita dengan pintaan Nabi kita Muhammad. Kenapa? Dalam salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yaqul ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsar min ahliha fuqara. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pernah diajak oleh malaikat Jibril untuk keliling, ya, keliling di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fara'aitu, dan aku melihat orang-orang penduduk ahli surga itu siapa? Orang-orang miskin. Kebanyakan orang-orang miskin. Jadi Rasulullah itu melihat orang-orang yang ada di dalam surganya surganya Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan ahliha minal fuqara, yaitu orang-orang yang miskin. Nah, ini subhanallah, era bawahu Imam Ahmad. Nah, kemudian dalam salah satu hadis lagi dikatakan oleh Thauban radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal haudi ma bainal adil ila umman, katanya.
Wa agwabu indan nujum ma'u ashaddu minal bayat minal thalat wa khlut minal asar wa aktsarun nasu wa asarun nasu dan alaihi fuqara wal muhajirin. Wa qulna ya Rasulullah sifahu lana qala su'bun ru'us wa du'thu thiyab alladhi la yankihu wal muta'aiman wa la tuftahu lahum syuddan alladhi yut'imu ma alaihim wa la yu'tuna ma lahum. Apa dikatakan oleh Thauban radhiyallahu anhu, sesungguhnya telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, telaga ma bainal Aden ila Oman, dari kota Aden sampai kota Oman. Nah, panjangnya itu subhanallah. Ya dah. Wa aqub indan nujum. Kubnya itu cangkirnya seperti bintang yang ada di dalam langit. Ya dah. Saking banyak dia bintang itu kubnya. Kub itu untuk kita wadah, untuk kita minumnya. Tapi sampai disifatkan oleh Rasulullah SAW, ma'ul asyadu minul bayat. Airnya itu lebih putih daripada air susu katanya. Ma'ul asyadu minal bayat. Minal putih katanya, air susu. Wasalat katanya. Kemudian dinginnya itu lebih dingin daripada batu es. Dan lebih manis daripada asal. Kalau kita ngomong madu itu manis, ini lebih manis daripada madu katanya. Kemudian wa aktsarun nas katanya wuda alaihim fuqara wal mujahirin, dan berapa banyak di antara manusia disebutkan atas minal fuqara wal masakin, fuqara al muhajirin. Maka Rasulullah SAW qulna ya Rasulullah sifalana, bagaimana orang yang pengen dapatkan seperti telaga tersebut. Kata Rasulullah SAW, wa syu'bur ru'us, ya tak? Rambutnya itu acak-acak. Maksudnya tu wong yang bukan tak terus, biasa deh wongnya sufi. Aduk setiap bajunya biasa. Ya tak perlu nak ini nian. Kemudian alladzina yankihu mutahawiyah, yaitu orang yang tidaklah dia menikah kecuali menikah itu bisa mendekatkan dirinya mengajak untuk dekat sama Allah. Dan kemudian mereka orang juga yang bisa membantu, ya tak? Membantu mereka itu seperti ibarat kata dia mampu untuk mendapatkan kemewahan apa-apa, tapi dia tidak galak, dia tidak mau. Nah kemudian itu dan memberikan, ya tak, sesuatu yang diberikan. Nah ini subhanallah, dia mampu tapi dia tidak mau. Nah ini yang sifat-sifat ini yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru mendapatkan daripada telaga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini luar biasa. Kalau baca, keinginan kita lebih besar daripada itu. Enggak berdoa kalau baca kita jadi wong kaya, nak minta ini, nak minta ini, nak minta ini sama Allah. Tapi kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak, berdoanya pengen berkumpul sama orang miskin, dan dimatikan dalam keadaan miskin. Nah ini subhanallah. Kenapa? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tahu dan hakikatnya orang-orang yang miskin itu akan sedikit hisabnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Rasulullah kan menjelaskan kan, pernah dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah wafat, Abu Hurairah ngomong, ayo cepat katanya, orang-orang yang ada di dalam pasar ini, Rasulullah ini katanya bagi-bagi waris, bagi-bagi warisan. Ayo siapa yang ke masjid maka dapat warisannya. Oh bondong-bondong, berbondong-bondong pengen dapat warisan, sampai di masjid tidak dapat apa-apa. Wah ini Abu Hurairah bohong katanya ada warisan, Rasulullah bagi warisan. Kalau warisan cepat sudah ada, bondong-bondong sampailah sana tidak kati apa-apa. Maka pulang lagi temu dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah kau ni kadzab katanya, bohong katanya. Apa kata Abu Hurairah? Tidak berbohong. Katanya Rasulullah bagi warisan. Mana warisannya? Itu. Kau pernah lihat di Masjid Nabawi katanya. Di situ ada khalaqah katanya. Khalaqah itu tempat-tempat orang yang belajar ilmu tafsir, ada di situ ilmu nahwu, ada di situ ilmu. Ya ada orang di khalaqah katanya. Orang belajar ilmu, bukan
bagi warisan katanya. Apa kata Rasul SAW disebutkan oleh Abu Hurairah, inna Rasul SAW la yuwarith dinar wala dirham walakin yuwarith anil ilmi. Rasulullah itu tidak meninggalkan dinar wala dirham. Jadi ketika Rasulullah meninggal tidak meninggalkan apapun. Cuman Rasulullah meninggalkan apa? Al-ilmu. Jadi Rasulullah meninggalkan ilmu. Itulah yang harus kita kejar, warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pelajari ilmu, ya baru kita dapat warisan. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, An Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal fuqara al-muslimin yarzuqa kama yarzuqa tarhimam. Faqalu wa yaqulu lahum Allah ghafur lil hisab, kif lil hisab, wa yaqulu wallahi ma tarakta syai'an yuhasabu, wa yaqulu azza wa jalla sadaqta 'abdi, wa yadkhulul jannata qabla 70 amma. Maka dikatakan Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu, ketika ada orang fuqara, ya, orang-orang miskin, maka dia berjalan, ya, seperti apa dikatakan orang-orang miskin itu daripada muslimin, yarzuqu kama yarzuqul himam, seperti cak burung kedara itu, ya, rami-rami dia berbondong-bondong terbang, nak masuk ke surga. Maka dihalang oleh malaikat, give katanya, gibul hisab katanya, berhenti dulu mau dihisab. Maka orang-orang fuqara tersebut, wallahi ma tarakul katanya syai' ala tuhasibu katanya, apa yang nak dihisab aku tak tinggalkan apa-apa. Rumah tak tinggalkan, duit tidak aku tinggalkan, apa-apa tidak tinggalkan. Apa yang nak dihisab? Kecuali kalau kita meninggalkan sesuatu bakal dihisab oleh Allah. Ini tak tinggalkan apa-apa. Duit tidak katik, ya. Kemudian rumah tidak katik, ngontrak atau mengikut mertua, tidak katik sama sekali, tidak meninggalkan apa-apa. Katanya, matarat tuhasibu katanya, apa yang bakal aku dihisab katanya. Maka faqulullahul azza wajal, maka Allah ngomong, sadaqtu abdi katanya, benar seorang hambaku katanya. Wa yadkhulul jannah, maka masuklah ke surga. Jadi orang-orang yang fuqara dan muslimin ini masuk surga loh. Ya dah kati, yang nak dihisab apa dia hisab duit dah kati. Ya dah, makan Senin Kemis. Kalau kita makan 3 kali sehari itu yang normal, yang tambahan beda, sore belum, ya tak? Itu kita. Tapi kalau mereka itu kadang-kadang Senin Kemis makannya. Nah, fayadkhulu qabla an-nasus sab'ina amma. Jadi dia masuk itu sebelum manusia itu 70 tahun lamanya. Sebelum 70 tahun, ya tak? Dia sudah masuk duluan. Ada riwayat mengatakan 500 tahun duluan dia masuk ke surga, yang lain itu belum masuk. Masih nunggu dihisab. Dihisab tu masihlah mau dihisab untuk ini untuk apa, ini untuk ini untuk ini untuk ini, banyak dihisabnya. Nah ini subhanallah. Nah, kadang-kadang lemak juga jadi wong kaya. Dan tak lemaknya tu kalau dihisab, nah saro juga lah. Nah ini, jadi tergantung bagaimana di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian dikatakan juga Abdullah bin Amr, ya radhiyallahu anhuma, kuntu inda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaum tala'at syams, faqala ya'ti qawmu yaumul qiyamah nuruhum kan nurus syams, wa qala Abu Bakar nahnuhum ya Rasulullah, qala la walakum khairul katsir, walakin al-fuqara wal muhajirun alladhi yusharu minal aqtar minal ard. Apa dikatakan dalam hadis ketika aku duduk sama Nabi Muhammad SAW, katanya tala asyams, seakan-akan terbitnya matahari itu, katanya ya'ti qaum yaumul qiyamah, datang hari kiamat kage, ada suatu kaum yang mana mereka itu seperti nur, cahayanya itu seperti kunutus syams, cahayanya seperti pancaran daripada matahari katanya. Subhanallah, wajahnya itu tubuhnya itu pancaran seperti matahari. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngomong, ya Rasulullah nahnuhum ya Rasulullah, siapa itu
termasuk kami. Bukan ya Rasulullah. Tidak, kata Rasulullah, antum khairul lak, katanya. Ibarat kata engkau lebih baik daripada mereka. Ya tak? Siapa? Al-walakin al-fuqara muhajirun alladzina yuhsyaru min aqtar. Itu orang-orang yang fuqara daripada orang-orang yang muhajir, katanya, yang mana dianya benar-benar menjaga daripada keislamannya. Ya tak? Kemudian mi aqtar fil ardi, dan untuk dia menjaga daripada muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia jaga benar-benar, nah, keimanan dia dijagonya, ketakwaannya jagonya, walaupun dia minal fuqara. Kadang-kadang kita ni kalau tak baca jago, miskin ada acak nyago. Nah, ini lebih parah ini. Ya tak? Sudah susah di dunia, susah pula di akhirat. Kalau baca dunia ni kaya, akhirat biarlah banyak hisapnya. Ini kaget, dunia lah susah-susah, solat tidak. Ya tak? Sudah susah diadab Allah, akhirat tambah lagi. Naudzubillah. Jadi dua ikut dia dapatnya. Nah, jadi kalau enggak, banyak-banyaklah, ya tak? Jaga amanat yang telah diberikan oleh Allah, seperti solat 5 waktu, jangan sampai kita tinggal. Kewajipan-kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah, jangan kita tinggal, walaupun kita tidak mampu untuk menjadi orang yang kaya. Ya tak? Nah, ini tapi lebih cepatnya kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jaga keimanan. Jangan kalau sudah kita miskin, ya tak? Takutnya apa yang dikatakan Rasulullah, wong yang miskin ini takutnya apa? Dekat dengan kekufuran. Ya tak? Kenapa dekat dengan kekufuran? Mulai nyual agama. Nyual agama, ibarat kata nyual daripada apa? Iman kita. Iman kita dijual, ya tak? Pengen nak mendapatkan sedikit, sampai iman kita jual. Naudzubillah min dzalik. Ini jangan sampai kita jual iman kita, karena nak sedikit kita nak dapatkan, tapi akhirnya menjual keimanan kita kepada Allah. Akhirnya tidak mendapatkan apa-apa kita. Nah, itu yang dikatakan. Maka dikatakan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat ke hadis bin Wahab, sami itu Rasul sallallahu alaihi wasallam nyebut, katanya, ala ukhbirukum bi ahli jannah. Maka ketahuilah, aku akan berikan kabar, akhbirukum bi ahli jannah, orang-orang yang penduduk ahli surga. Kullu dhaifin muta'addifin yugimu ala abwab ahbarikum ila ahli nar, kullu utuhun jawad min takabbir. Apa dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kabarkan orang-orang yang penduduk ahli surga. Kata Rasulullah, penduduk ahli surga itu banyakan orang-orang yang du'afa, orang yang miskin, orang yang fuqara. Itu kebanyakan penduduk daripada ahli surga. Tapi penduduk ahli neraka, ya Rasulullah, kabarkan kami penduduk ahli neraka siapa? Penduduk ahli neraka yaitu orang-orang yang mana di dalam dirinya mutakabbirin, yaitu orang yang sombong dengan kedudukannya, orang yang sombong dengan hartanya, orang yang sombong dengan keahliannya. Nah, itu penduduk ahli neraka. Tapi penduduk ahli surga yaitu orang yang mustad'afin. Mustad'afin ini bukan orang yang dia tidak mampu dengan kekayaan. Dia mampu tapi dia tidak kalah. Seperti kalau kita perhatikan cerita seperti Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu jangan salah, itu ulama sufi, tapi termasuk raja dia. Raja kaya, tapi ditinggalkan seluruhnya. Pengen nak mencari benar-benar hakikat untuk keimanan, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita udah raja nak tinggalkan rugi, duit banyak kita tinggalkan rugi. Tapi kalau sahabat Rasul SAW kaum muhajirin luar biasa, hartanya banyak, pekerjaannya ada, rumahnya ada. Ketika diajak oleh Rasul SAW untuk hijrah, ditinggalkannya seluruhnya. Tidak takut sedikit pun dengan apa yang hartanya yang dia tinggalkan. Ini subhanallah, ini imannya itu luar biasa. Nah, yang itu yang dimaksud dengan ini. Jangan kaget kita sudah buntu, jual agama pula. Nah, ya tak? Repot itu. Ya tak? Dunia dah dapat, akhirat tambah lagi digebuki. Nah,
Kemudian Rasulullah menjelaskan, kata Rasulullah, siapa hakikatnya orang yang miskin dan hakikatnya orang yang kaya. Jadi Rasulullah menjelaskan hakikatnya orang yang miskin dengan hakikatnya orang yang kaya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, antara kul kathirul mal wal ghina?" Qultu na'am ya Rasulullah. Qala fatratul ghilatul mal wa fuqara? Qultu na'am ya Rasulullah. Qala innamal ghina fil qalbi wal faqra fil qalbi fil hadis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, katanya, apakah katanya orang yang banyak harta itu wong kaya? Kata Rasulullah, kata Abu Dzar, na'am ya Rasulullah, wong yang banyak harta wong kaya. Kalau wong yang sedikit harta itu wong miskin. Iya, wong yang sedikit harta wong miskin. Maka Rasulullah ngomong, ya Abu Dzar, katanya, innamal ghina fil qalbi. Sesungguhnya wong yang kaya itu kaya hati. Wong yang miskin hati. Ya, itu yang dimaksud dengan hakikat kaya. Kadang-kadang kita kaya dak acak gunakan juga kekayaan kita sama baik. Ya, makan dak baca, ini dak baca kalau. Ngapa? Kalau sudah kita kaya, ngumpulin duit, pikiran banyak, mulai penyakit tumpuk. Sikap bila Allah berikan penyakit gula, sudah repot kita. Apa yang repotnya? Nak makan manis tak baca, nak makan yang banyak dikit tak baca, makan lemak dikit tak baca kalau. Nah sudah habis ini. Yang dimaksud dengan yang kaya, kata Rasulullah, al-ghina fil qalbi, wong yang kaya hati. Kaya hati nah surah wongnya, mudah untuk mengeluarkan hartanya untuk sedekah. Nah itu namanya kaya hakikatnya. Tapi kalau wong kaya bakhil, itu belum dikatakan kaya, masih dikatakan masih buntu lah, tidak keluar duitnya. Nah ini, gunakan, tapi kekayaannya gunakan yang sebaik-baiknya, seperti kita bantu orang yang butuh atau orang miskin, atau kita ada masjid atau musola atau apapun yang bisa kita berikan. Tapi untuk sekarang ini yang paling bagus untuk apa? Untuk kita bantu bagi orang yang miskin. Ya, mungkin ada tetangga kita, jiran kita yang mungkin belum makan, ya, kita berikan. Senang kalau kita berikan hadiah bulanan. Ya, mungkin kita siapkan 10 kilo, ya, 10 kilo dalam 1 bulan untuk apa? Untuk beras. Senang luar biasa dia. Ya, jadi setiap bulan tuh yang wang fugoro wal masakin tu tidak mikir ke beras lagi. Paling tidak dia nyari duit tu untuk beli lauk deh. Nah, senang dia. Kalau sudah main itu ditunggu nian, sebulan sekali sudah dapat lagi dah, tak pikir lagi dia. Itu senang. Lebih banyak, lebih bukan kita, Ustaz, kalau kita berikan kepada masjid apa-apa memang bagus, tapi untuk sekarang ni masjid lah banyak, musola juga lah banyak, ya tak? Gunakan yang manfaatkan, berikan makanan. Kata Rasulullah SAW, al-khisal, perkara yang paling bagus di dalam agama, yaitu wayut imut ta'am, berikan makanan. Sampai ketika Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim setiap sudut Ka'bah itu di sholatnya 1000 rakaat sampai 4000 rakaat. Setelah selesai, apa dikatakan oleh Allah, katanya, ya Ibrahim, katanya, ada amalan yang lebih afdal daripada itu, katanya. Padahal itu di situ disolati tempat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita jelikan tempat yang paling dimuliakan oleh Allah apa? Yaitu Ka'bah. Dan disolati lagi di situ 1000 rakaat sampai 4000 rakaat solatnya. Kata Allahnya, ada yang lebih afdal lagi. Siapa? Memberikan makan bagi orang yang lapar. Nah ini subhanallah, memberikan makan bagi orang yang lapar itu lebih afdal daripada kita solat 4000 rakaat kita. Nah ini subhanallah. Jadi kalau kita ada rezeki, jadi ada memang wong yang butuhnya, nah tiap bulan kita antarkan, nah ini untuk kau beras. Kan kadang-kadang kita nak ngenjuk apa? Nak ngenjuk duit kan repot.
agak digunakannya untuk yang tak benar, jelas. Sebulan sekali. Oh, senangnya luar biasa. Setiap bulan tunggunya terus. Kalau seandainya kalau kita itu doanya, ya Allah, panjang umur gitu kan. Subhanallah, ya tak? Ini kenapa? Karena dia senang. Ya tak? Doanya amin fugara, doatul mustajabah. Doa yang mustajab. Ini yang dinamakan hakikat orang yang kayo, yaitu kayo hati. Bukan yang wong kayo baik tapi tidak pernah keluar duitnya, hartanya, itu bukan kayo, susah itu namanya. Enggak. Nah, itu seperti orang yang miskin, tidak baca apa-apa. Nah, itulah kata Rasulullah SAW, al-ghina fi qalbi wal fuqara miskin hati. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa idza shalla intisafu ilaihim la ta'lamu lakum indallahi azhabu ila tazaddud fa innahu hajadi wallahu a'lam bisawab. Nah, insyaallah kita akan bahas minggu yang akan datang, kita akan bahas tentang az-zuhud fid dunya wa iqbal fil akhirat. Ya, bagaimana kita zuhud di dalam dunia dan bagaimana kita untuk selalu iqbal fil akhirat. Tanamkan diri kita untuk selalu dekat sama Allah, untuk akhirat terus gitu. Pikiran kita untuk akhirat. Kenapa? Karena tujuan kita akhirat. Dunia ini cuma transit. Hakikatnya ini kita ini sebenarnya tujuan kita akhirat, bukan dunia. Kita nyarilah duit banyak-banyak, tidak akan kita kekal di dunia. Ya tak? Carilah duit banyak-banyak, nikmatnya cuma 30 tahun. Itu juga tidak sampai kadang-kadang. Sudah pernah jelaskan kan, 30 tahun itu paling lama kita nikmatkan duit. Ya tak? Kalau sudah 30 tahun tidak nikmat lagi sudah. Taruhlah kita dari SD, SMP, SMA, begawi sampai kita perguruan tinggi kadang-kadang. Itu pacak nghabiskan berapa tahun? 25 tahun. Taruhlah 25 tahun. Kita begawi belum tentu sukses. Ada yang langsung sukses, dapat duitnya banyak. Berapa tahun dia nghabiskan waktunya? 25 tahun lagi, itu sudah 50 tahun. Kalau 50 tahun lagi sudah tak nafsu lagi makan. Makan mulai sedikit. Ya tak? Takut nyago-nyago makanan, jangan sampai kaget kena penyakit. Nah, mulai nikmatnya zaman 25 tahun. Mulai ngurang makanan, mulai makan yang manis-manis tak galak, mulai yang ini sudah mulai 25 tahun. Berarti bukan tujuan kita hidup ini. Tujuan kita iqbal fil akhirat. Nah, itulah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad. InsyaAllah Allah SWT memberkati majelis kita dan ditambah keimanan kita, dan insyaAllah Allah SWT mengabulkan seluruh hajat kita zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.